Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Maria Hulpa, nomor NIM 1901085058. Kelas 3A Pendidikan Ekonomi, mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas materi akuntansi tentang jurnal umum. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari, kita harus memahami terlebih dahulu materi tentang akun. Di sini pertama saya akan membahas tentang akun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akun dan apa saja jenisnya? Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, di sini ada jenis akun. Yang pertama itu ada aset, yang terdiri dari current assets, fixed asset, dan intangible asset. Yang kedua itu ada liability, yang terdiri dari current liabilities, long term payable. Yang ketiga itu ada equity, withdrawal income, summary, dan earning. Yang keempat itu ada revenue, dan yang kelima itu ada expense, yang terdiri dari sales expense, administration expense. Lanjut ke penempatan akun atau aturan saldo normal suatu akun. Yang pertama itu ada aktiva, saldo normal debit, penambahan debit, dan pengurangan kredit. Yang kedua itu ada kewajiban, saldo normal kredit, penambahan kredit, dan pengurangan debit. Yang ketiga modal, saldo normal kredit, penambahan kredit, dan pengurangan debit. Yang keempat itu ada penghasilan, saldo normal kredit, penambahan kredit, dan pengurangan debit. Yang kelima itu ada beban, saldo normal debit, penambahan debit, dan pengurangan kredit. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang jurnal. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal? Simak terus videonya sampai habis ya. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya juga transaksi nama-nama, transaksi baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Nah, jurnal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada jurnal umum, dan yang kedua itu ada jurnal khusus. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang-ulang pada perusahaan. Nah, apa aja sih macam-macam jurnal khusus? Yang pertama itu ada jurnal penerimaan kas, yang kedua ada jurnal pengeluaran kas, yang ketiga ada jurnal pembelian, dan yang keempat ada jurnal penjualan, dan yang kelima ada jurnal umum. Pembuatan jurnal umum atau disebut juga perjurnalan yang mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi dalam suatu usaha. Nah, kita lanjut ke fungsi jurnal umum. Apa aja sih itu? Yang pertama itu ada fungsi historis, berfungsi dalam menampilkan aktivitas perusahaan yang terjadi setiap hari secara berurutan dan sistematis. Aktivitas itu berisi pencatatan, transaksi, dan tersimpan dalam pembukuan usaha. Dan yang kedua itu ada fungsi pencatatan, berfungsi dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi, guna bermanfaat dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan.
Yang ketiga itu ada fungsi analisis, berfungsi dalam menganalisa transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisa meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah transaksi. Dan yang keempat itu ada fungsi instruksi, berfungsi instruktif atau memberikan perintah debit atau kredit dalam proses memasukkan data ke buku besar. Yang kelima itu ada fungsi informatif, berfungsi dalam memberikan informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Lanjut ke tahapan membuat jurnal umum. Langkah pertama yaitu pahami persamaan modal. Aset sama dengan utang ditambah modal atau aset sama dengan utang ditambah modal dalam kurung pendapatan dikurang beban. Langkah kedua yaitu mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Langkah ketiga yaitu pencatatan jurnal umum. Sistem pencatatan ini menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada dua posisi keuangan, debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Nah, di sini ada contoh soal dan penyelesaian jurnal umumnya. PT Maria Laundry pada bulan Agustus 2019. Pada tanggal 1 Agustus diterima kas dari pemilik perusahaan sebagai penambahan modal sebesar 35 juta. Nah, seperti yang kita lihat di kolom tersebut, kas pada debit 35 juta dan modal pada kredit 35 juta. Lanjut ke soal kedua. Pada tanggal 2 Agustus dibeli perlengkapan secara tunai seharga 2.500.000 dan di situ ada perlengkapan di debit 2.500.000 dan kas di kredit 2.500.000. Lanjut soal ketiga. Pada tanggal 3 Agustus dibeli mesin cuci secara tunai seharga 2 juta. Dan situ ada peralatan di debit 2 juta dan kas di kredit 2 juta. Kita lanjut ke soal keempat. Pada tanggal 4 Agustus dibayar sewa bulan Juli sebesar 2.200.000. Dan di situ ada beban sewa di debit sebesar 2.200.000 dan kas di kredit 2.200.000. Nah, soal kelima yaitu pada tanggal 5 Agustus diterima pendapatan dari 3 konsumen yang telah menggunakan jasa laundry seharga 800. Dari jumlah tersebut, 2 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Nah, di situ ada pendapatan di debit 2.400.000, kas di kredit 2 juta dan piutang di kredit 400. Nah, setelah kita masukkan kepada kolom tersebut, kita jumlahkan dari debit dan kredit. Dari debit yaitu 44.100.000 dan dari kredit 44.100.000. Dan jumlah nominal tersebut harus sama atau harus balance. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.